Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Dino Eki Pratama dengan NPM 24783030 dari kelas TRPL 1A. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan analisis yang sudah dibuat, yaitu analisis aplikasi sejenis, yaitu aplikasi e-kantin dengan aplikasi GrabFood. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil laporan analisis aplikasi sejenis dari kantin, yaitu aplikasi GrabFood. Jadi eh, pertama-tama dimulai dari fungsionalnya terlebih dahulu. Untuk fungsional dari aplikasi GrabFood itu ada login dan register untuk pengguna dan juga penjual. Jadi pengguna dan penjual diharuskan untuk login dan register data diri pribadinya masing-masing. Kemudian cari dan memesan makanan. Di sini pengguna bisa memesan makanan. Memesan makanan dari aplikasi tersebut. Makanannya itu berasal dari restoran yang membuat menu, restoran yang menambahkan menu, atau juga pengguna ini bisa memesan makanan sesuai yang ia pilih dan mengatur pesanannya melalui keranjang. Kemudian setelah itu melakukan pembayaran. Si pengguna bisa melakukan pembayaran setelah melakukan pemesanan. Setelah melakukan pemesanan, setelah melakukan pemesanan, makanan yang dipesan diantarkan oleh si pengantar pesanan, yaitu driver yang bertugas untuk mengantar makanan ke pelanggan. Kemudian pelacakan pesanan. Pelacakan pesanan ini maksudnya bisa melacak lokasi dari driver tersebut yang ingin mengantarkan pesanan makanan ke pelanggan tersebut. Kemudian ada jadwal dan menambahkan menu makanan atau minuman itu dari si penjual. Penjualnya bisa menambahkan makanan dan minuman ataupun lain-lain sebagainya dan menambahkan harga sesuai dengan keinginan si penjual tersebut. Kemudian ada riwayat dan histori dari akun pengguna. Setelah melakukan pemesanan, pasti pengguna akan dapat histori dan bisa melihat histori tersebut. Kemudian ada rating dan dukungan. Maksudnya si pengguna bisa memberi rating ke aplikasi tersebut dan juga mengomentari aplikasi tersebut. Lanjut ke non-fungsionalnya. Untuk non-fungsionalnya ada fitur menambahkan menu favorit. Jadi si pengguna bisa menambahkan menu favorit yang ia sukai. Kemudian ada fitur untuk diskon dan voucher. Jadi si pengguna sering mendapatkan diskon dan juga voucher ketika ada event-event tertentu.
Kemudian terdapat seperti banner iklan di aplikasi tersebut, misalnya iklan promosi dan lain-lain sebagainya. Sistemnya ini berjalan 24 jam. Kemudian untuk fungsional dari aplikasi kantin, aplikasi e-kantin fungsionalnya itu pertama, si pengguna pasti akan login dan memesan makanan. Setelah itu dia melihat daftar menu, dia bisa menghapus pesanan, kemudian mencari makanan, kemudian membayar makanan setelah dipesan, kemudian memberi rating makanan. Setelah memberi rating pasti ada notifikasi pesanan. Kemudian lanjut ke fungsional penjualnya. Jadi si penjual bisa login dan register juga, menerima pesanan si pengguna tadi. Kemudian penjual dapat memperbarui status pesanan seperti sedang diantar, diproses ataupun dimasak dan lain-lain. Maksudnya siap diantar ini, kemudian ada siap diantar. Siap diantar ini maksudnya bukan diantar menggunakan Gojek, tetapi diantar ke bagian kantin saja. Tidak bisa mengantarkan ke di luar kampus, hanya bagian kantin. Dan tidak bisa mengantarkan ke tempat kelas-kelas tersebut, karena aplikasi kantin itu setelah pemesan pengguna mengambil pesanannya itu diambil di tempat kantin tersebut. Kemudian si penjual bisa menghapus dan mengedit dan juga menambahkan menu makanan. Kemudian mendapatkan notifikasi pembayaran setelah si pengguna melakukan pembayaran. Kemudian untuk fungsional si admin ini dapat mengelola pesanan. Admin dapat melihat seluruh pesanan yang masuk, termasuk status pembayaran dan pengiriman. Untuk selanjutnya bisa manajemen keuangan. Admin dapat memantau laporan keuangan dan transaksi antara pembeli dan penjual. Kemudian manajemen si pengguna. Jadi admin ini bisa mengelola data-data dari si penjual ataupun si pengguna, kayak verifikasi data, KTM ataupun lain-lain. Kemudian untuk perbandingannya, perbandingan aplikasi e-kantin dan GrabFood. Aplikasi e-kantin ini bisa dibilang masih di dalam tahap pengembangan. Sedangkan kalau aplikasi GrabFood itu sudah menjadi aplikasi resmi dan juga populer dan digunakan secara luas oleh pengguna masyarakat di Indonesia. Kemudian yang kedua, untuk skala pengguna aplikasi e-kantin dirancang untuk komunitas kecil seperti di kampus saja gitu. Sedangkan aplikasi GrabFood memiliki cakupan pengguna yang luas di berbagai wilayah seperti Provinsi Lampung, Jakarta, dan lain-lain provinsinya. Kemudian yang ketiga, aplikasi e-kantin
hanya melibatkan penjual yang ada di kantin tersebut saja. Sedangkan untuk aplikasi GrabFood itu bisa ada beberapa banyak restoran dan warung makan yang bisa dilibatkan dalam aplikasi tersebut di dalam berbagai lokasi dan wilayah yang berbeda-beda. Kemudian selanjutnya aplikasi e-kantin juga ada fitur transaksi digital, eh, bayar tunai, pemilihan menu, sistem koin dan diskon juga, kayak voucher dan lain-lain. Sedangkan aplikasi GrabFood juga menawarkan fitur pengiriman, fitur pelacakan lokasi real time untuk si driver untuk mengantarkan pesanan si pengguna, kemudian pemilihan menu makanan, promo diskon dan pembayaran. Jadi perbandingannya sedikit hampir sama untuk e-kantin dan GrabFood. Kemudian ada lagi perbandingannya, aplikasi e-kantin ini tidak memiliki pelayanan pengantaran pesanan seperti Gojek yang diantarkan ke pengguna untuk jarak yang jauh. Sedangkan untuk aplikasi GrabFood ini sudah ada layanan pengantar pesanan makanan ke lokasi pengguna yang cukup jauh dan itu diantarkan oleh pengemudi atau driver dari Grab tersebut. Kemudian aplikasi e-kantin juga menggunakan fitur sistem poin atau koin yang bisa ditukar dengan diskon dan voucher di kantin. Sedangkan aplikasi GrabFood juga menawarkan poin Grab yang dapat ditukar dengan voucher atau hadiah lainnya dari aplikasi Grab tersebut. Jadi sedikit hampir sama dari e-kantin dan GrabFood. Kemudian untuk selanjutnya perbandingan aplikasi e-kantin, menunya ditentukan oleh penjual dari kantin saja, sedangkan aplikasi GrabFood bisa dari restoran-restoran dan warung makan. Untuk kelebihan dan kekurangan aplikasi e-kantin terlebih dahulu dari sini. Nah, ini kelebihan dan kemudian untuk aplikasi kelebihan dan kekurangan dari aplikasi e-kantin terlebih dahulu. Kelebihan aplikasi e-kantin ini dia hanya bisa untuk bagian kampus saja, dan yang kedua dia memiliki sistem koin. Jadi sistem koin ini bisa ditukarkan ke diskon dan juga voucher atau makanan gratis. Kemudian dia ini aplikasinya sederhana. Jadi untuk pengguna yang tidak mau ribet, ini aplikasi ringan yang sederhana ini akan memudahkan si pengguna itu untuk menggunakan aplikasi tersebut. Aplikasi seperti ini. Kemudian untuk biaya transaksinya, dia tidak memerlukan biaya tambahan seperti biaya pengantaran pesanan kayak Gojek seperti itu. Kemudian untuk kekurangan aplikasi e-kantin ini, dia cuma bisa dari di kampus dan kantin saja. Jadi dia nggak bisa untuk ke wilayah-wilayah selain di kampus. Untuk yang kedua, kekurangannya tidak ada media pengantarnya atau orang yang mengantarkan pesanan untuk pengguna yang jaraknya jauh, karena itu akan pasti kurang fleksibel untuk digunakan. Kemudian kemudian yang ketiga, terdapat fiturnya ini terbatas karena aplikasi kantin ini masih dalam tahap pengembangan,
sehingga fitur seperti pelacakan pesanan atau pembayaran otomatis itu belum ada. Kemudian yang keempat, kurangnya promosi. Eh, untuk yang keempat ini, kekurangannya promosi di aplikasi iKantin ini bisa dibilang jarang diadakan. Pas bisa dibilang hanya di kantin, cuman di kantin Polinia lah. Pasti itu akan jarang diadakan karena bukan dari toko-toko ataupun restoran-restoran yang sudah besar. Nah, kemudian selanjutnya kelebihan dan kekurangan dari aplikasi GrabFood. Untuk kelebihan aplikasi GrabFood, jangkauannya ini pasti luas, bisa melayani berbagai wilayah dengan ribuan restoran yang terdaftar, seperti sekitar wilayah Indonesia, dari Aceh sampai Sab dari Sabang sampai Merauke. Untuk layanan pengantarnya memungkinkan pengguna bisa memesan makanan dan menempatkannya diantar langsung ke lokasi si pelanggan. Kemudian yang ketiga ada promo dan diskon. Pasti di GrabFood ini banyak promo-promo dan juga cashback dan diskon untuk berbagai jenis makanan. Itu bisa menjadi daya tarik untuk pelanggan. Kemudian yang keempat, fleksibilitasnya menyediakan banyak pilihan menu dari restoran-restoran yang sudah banyak, dari yang restoran terkecil hingga besar. Kemudian yang kelima, pelacakan pesanan. Memiliki fitur pelacakan pesanan secara lead time. Jadi maksudnya itu bisa melacak pesanan yang ingin diterima oleh pelanggan. Jadi dia bisa melacak lokasi driver yang mengirim pesanan si pengguna tersebut. Untuk kekurangan aplikasi GrabFood sendiri itu dari biaya layanannya. Pasti untuk biayanya ini memiliki biaya tambahan seperti pengantar dan layanan Gojek yang bisa membuat harganya itu agak lebih mahal. Jadi karena Gojek ini mengantarkan pesanan untuk si pengguna, itu harganya pasti akan naik lebih mahal. Yang kedua, pengemudi drivernya. Terkadang pengantar atau drivernya ini sering agak terlambat karena masalah pengemudinya tersebut. Kemudian yang ketiga, untuk kompleksnya aplikasinya bisa terasa rumit untuk pengguna yang hanya memerlukan fitur sederhana. Jika penggunanya hanya memilih ingin eh, hanya ingin mau menggunakan fitur yang sederhana, pasti agak sedikit rumit karena belum terbiasa menggunakan fitur yang lumayan banyak. Yang keempat, jaringan. Pasti aplikasi GrabFood yang sudah resmi, sudah populer, pasti membutuhkan koneksi internet yang bagus untuk menggunakan aplikasi tersebut supaya tidak ada nge-lag atau gangguan jaringan. Pertama-tama pengguna atau pelanggan ini harusnya dari pengguna ini
melakukan login terlebih dahulu. Kemudian dia melihat menu, terus melakukan pesanan makanan. Setelah melakukan pesanan makanan, dia bisa melakukan pembayaran ketika ingin menggunakan pembayaran e-wallet ataupun OVO ataupun yang lainnya. Jika menggunakan COD, dia jika menggunakan COD dia membayarnya setelah melakukan membayarnya setelah pesanan itu sudah sampai ke lokasi pelanggan. Setelah melakukan pesanan makanan, kemudian dia melacak makanan, melacak makanan, pesan melacak makanan untuk melihat driver yang yang mengantarkan pesanan ke pelanggan tersebut. Kemudian dia menerima pesanan tersebut. Kemudian yang tadi itu pengemudinya. Pengemudinya ini dia mengantarkan pesanan itu dari pesanan makanan yang dipesan oleh pengguna, kemudian pesanan tersebut di ke restoran. Si restoran ini mendapat notifikasi pesanan dari si pelanggan, kemudian pelanggan ini menerima pesanan, kemudian dia mengirim pesanan tersebut ke pengemudi, kemudian pengemudi mengirim ke pelanggan. Nah, selain itu si restoran ini juga bisa memperbarui menu makanan yang ingin ditambahkan di aplikasi GrabFood tersebut, dan juga bisa mengelola profil restorannya. Untuk si admin ini, admin bisa memantau sistem-sistem yang dilakukan oleh pelanggan restoran dan juga pengemudi. Jadi kemudian untuk use case aplikasi kantin ini hampir sama yang ada di use case aplikasi GrabFood sebelumnya yang dibandingkan itu aplikasi GrabFood yang tadi. Nah, untuk aplikasi kantin yang kami buat ini hampir sama dengan use case aplikasi GrabFood yang kami bandingkan, yaitu admin penjual pelanggan itu bisa login terlebih dahulu untuk membuka aplikasi tersebut, dan juga pelanggan dapat melihat dan memilih daftar menu makanan atau minuman, memesan, menambah, dan mengubah makanan atau minuman, melakukan pembayaran, bisa dari seperti e-wallet ataupun tunai, melihat status pesanan, histori, rating pesanan, dan si penjual ini menerima pesanan pelanggan, memproses pembayaran, memperbarui status pesanan. Nah, untuk si admin ini dia hanya mengelola menu, menambahkan atau menghapus atau mengedit menu yang di request dari si penjual, melihat laporan penjualan, dan mengelola pengguna penjual atau pelanggan. Kemudian untuk activity diagram dari aplikasi GrabFood itu awal-awal pengguna melihat menu, kemudian pengguna memilih menu makanannya, kemudian si pengguna ini memesan pesanan dan membayar menggunakan e-wallet. Ketika menggunakan e-wallet, dia akan langsung langsung membayar dalam pesanan tersebut. Kalau dia ingin menggunakan COD atau tunai, dia membayar setelah si pesanan ini datang.
ke si pengguna tersebut. Setelah pemesanan dan transaksi berhasil yang dilakukan oleh pengguna, ketika transaksi berhasil, pesanan dikirim ke penjual. Sistem ini mengirim pesanan ke penjual. Ketika tidak berhasil, pesanannya tidak berhasil, sistem akan menampilkan pesanan transaksi gagal. Untuk si penjual, ketika pesanan transaksi sistem ini berhasil, si penjual pesanan transaksi ini berhasil, pesanan dikirim ke penjual. Penjual ini menerima pesanan, kemudian menjual mempersiapkan makanan ataupun menu yang dipesan. Kemudian pesanan ini siap untuk dikirim. Penjual kemudian menyerahkan pesanan ke pengemudi, kemudian diterima oleh pengemudi. Pengemudi mengirim ke pengguna, dan juga pengguna bisa melacak lokasi dari pengemudi. Kemudian pesanan diterima pengguna dan melakukan pembayaran atau melakukan COD ketika kalau si pengguna ini melakukan pembayaran bagian COD. Kalaupun bukan melakukan pembayaran COD, dia tidak melakukan pembayaran di bagian COD, melainkan di e-wallet. Kemudian untuk aktivitas dari aplikasi e-kantinnya ini, perbandingannya itu yang tadi GrabFood, perbandingan aplikasi referensinya. Untuk aplikasi yang kami buat dari YAI-nya itu aktivitinya seperti ini. Yang pertama, pembeli ini bisa mengakses aplikasi, kemudian login, terus masukkan username, klik login, verifikasi data, terus jika loginnya ini salah, maka dia akan menampilkan username Anda salah, itu kembali ke bagian menampilkan menu login bagian atas ini, bagian awal tadi. Ketika benar, dia akan melanjutkan ke halaman yang selanjutnya, menampilkan halaman utama, kemudian masuk ke halaman utama tersebut. Kemudian untuk bagian bagian pembeli yang ingin mengganti profil atau logout, pertama mengklik foto profil, terus menampilkan opsi menu, terus memilih opsi logout atau keluar, menunggu logout, berhasil logout, menunggu logout, kemudian diarahkan ke halaman login di bagian sistem, terus mengklik logout, kemudian berhasil logout. Untuk bagian penjual ini, penjual mengakses aplikasinya ini bisa mengakses aplikasi, kemudian sistem menampilkan menu login, kemudian penjual login menggunakan username dan KTP, kemudian klik login dan mengkonfirmasi data-data. Jika salah, akan kembali ke bagian awal. Jika benar, melanjutkan ke halaman utama. Untuk logout penjual ini hampir sama seperti penjual, hanya mengklik foto profil ataupun setting, terus menampilkan opsi menu, bagian logout diklik, kemudian menunggu logout, diarahkan ke halaman login, kemudian berhasil logout. Untuk admin ini dia bisa mengakses atau membuka aplikasi e-kantin, kemudian menampilkan halaman, masukkan username, password, mengklik login, terus memverifikasi username dan password, kemudian memverifikasi hak akses admin. Ketika username salah, maka akan kembali ke bagian awal dan
Jika benar, melanjutkan ke halaman utama. Untuk pemesanannya hampir sama. Jadi perbandingannya ini, jadi aplikasi e-kantin dan perbandingannya itu yaitu aplikasi GrabFood, pemesanannya hampir sama, yaitu hanya memilih menu, terus memasukkan pesanan, terus melihat nama pesanan, kemudian menampilkan konfirmasi ke pembayaran, kemudian melakukan pembayaran, halaman pemesanan, pilih menu konfirmasi pembayaran, menambahkan kode pesanan, jumlah pembayaran, dan melakukan konfirmasi pembayaran, kemudian sistem menampilkan riwayat pembayaran. Mungkin itu saja penjelasan dari saya untuk analisis aplikasi referensi dari aplikasi e-kantin, yaitu aplikasi GrabFood. Saya mengambil referensi dari aplikasi GrabFood karena aplikasi tersebut dinilai hampir mirip dengan aplikasi yang ingin dibuat oleh kelompok kami, yaitu e-kantin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.